Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Rani. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, dijaga kesehatannya Bu ya, karena saya dengar suaranya agak sedikit. Dan ya Bu. Betul Bu Rani, cuaca Bu Rani. Ya baik Bu, jadi hari ini kita mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Jadi sebelumnya nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau sebelumnya saya melakukan supervisi di kelas begitu. Nah jadi adapun tujuan dilakukannya supervise ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah jadi Bu, mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran nantinya, agar lebih siap dan percaya diri sehingga nantinya memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu? Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Ibu. Begitu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan nih Bu. Jadi kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai Bu? Nah, untuk pertemuan nanti, tujuan pembelajaran yang akan harapannya yang akan dicapai itu ada dua Bu. Yang pertama menuliskan pertanyaan bilangan dalam bentuk perpangkatan. Yang kedua peserta didik mampu menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan. Itu dari pembelajaran yang ingin dicapai Bu. Iya, baik Bu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya Bu ya. Nah, bagaimana Bu area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi gitu? Area pengembangannya tentu saya menggunakan penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Baik, berarti untuk area pengembangan yang ingin Ibu capai itu ada dua aspek ya Bu ya, berarti aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik Bu, saya ingin mendengar nih Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, misalnya dari strategi pembelajarannya, kemudian juga dari model pembelajarannya dan metode pembelajarannya. Bisa dijelaskan Bu? Baik Bu Rani, untuk besok itu mungkin saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa. Lalu metodenya tentu metode diskusi, metode pembelajarannya berkelompok Bu. Oke, baik. Jadi bagaimana media pembelajaran yang Ibu gunakan? Media pembelajarannya mungkin saya akan menyiapkan bahan bacaan atau PowerPoint yang akan saya tampilkan di depan, lalu laptop, persiapannya fokus kayak gitu Bu. Oke, baik. Kira-kira Bu, kapan nih Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa? Rencananya Bu, saya akan melakukannya di hari Jumat jam ke-3 dan ke-4. Itu di kelas 85 Bu. Oke, baik Bu. Jadi nanti di hari Jumat di kelas 85 ya Bu ya, saya akan datang di kelas Ibu. Nah kemudian saya akan melakukan supervisi kelas. Nah setelah itu saya juga akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi saat proses pembelajaran tersebut. Nah nanti setelah kegiatan observasi kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi. Ya. Jadi sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Tentu dari hasil percakapan kita ini saya bisa mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan nanti pas melakukan pembelajaran di kelas 5. Oke, baik Bu. Jadi terima kasih Bu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya pada hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi di hari Jumat nanti ya Bu ya. Baik Bu. Baik, sukses terus Bu Feni. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pembelajaran silakan kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Siapkan. Siap. Mulai.
sentimeter. 0,000,001 sentimeter. sentimeter. Ini ukuran panjang bakteri yaitu 0,001 sentimeter pokoknya ya. Ini dipersingkat juga dengan menulis, caranya dengan menulis pakai perpakatan. Nah, kita minta tuh materi perpakatan ini ya. Stop dulu satu. Nah, tadi kan untuk menyelesaikan masalah tadi atau penulisan tadi bisa kita tulis dengan perpakatan. Apa itu perpakatan? Kalian bisa lihat, perpakatan adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama kemudian diulang-ulang. Jadi perpakatan itu adalah perkalian yang berulang intinya. Paham? Ada pertanyaan sampai sini? Sehingga rumusnya adalah A pangkat B sama dengan A kali A kali A titik kali A sampai berapa banyak N-nya. Kalau dia misalnya 2 pangkat 3 artinya berapa? 2 kali 2 kali 2 kali ya nak ya. Berapa hasilnya ini? 2 kali 2 kali 2. Jadi ini namanya adalah bentuk perpakatan. Nah, untuk lebih memahami lagi, silakan anak ibu diskusi kelompok. Ini akan dibagikan SKPD-nya. Ini untuk kelompok kerawatan diri. Ini untuk kelompok rapatan kerawatan diri. Ini untuk kelompok Ultramen gitu ya. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi tentang bilangan berpangkat. Iya, iya. Pokoknya kalau cari hasilnya. Nah, stop dulu. Nah, selesai semuanya nak? Nah, kalau sudah selesai, siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya ke depan? Nah, mantap nih kelompok apa nih? Kelompok rapatan. Ya, silakan lagi kelompok rapatan. Silakan dulu. Ini bilangnya, nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan soal bilangan berpangkat.
dengan 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 1024. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok Jabatan Pengelola Dirinya tadi ya. Ini udah jelas ya. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga 2 pangkat 4 itu hasilnya berapa tadi? Tadi ya. Pincen 16. 3 pangkat 3 artinya apa Cak Mama? Artinya apa? Itu hasilnya. Ya, artinya sama dengan hasilnya 27. 4 pangkat 5 apa artinya? Bani? 4. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 1024. Sampai sini ada pertanyaan mengenai bilangan perpangkatan? Tidak. Sudah paham? Sudah paham? Jadi apa itu bilangan perpangkatan? Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa itu bilangan perpangkatan? Saya Rama? Bilangan yang perkaliannya berulang. Ada lagi atau ada bahasa lain lagi? Ada lagi nggak? Ya, oke. Berarti hari ini cukup sampai di sini. Silakan untuk tes formatif kalian, silakan kerjakan soal yang sudah Ibu bagikan tadi di rumah. Minggu depan Ibu tagi. Minggu depan kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat. Sampai di sini dulu. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran MTK? Alhamdulillah kalau gitu. Mudah-mudahan diskusinya sama-sama juga ya. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Feni. Waalaikumsalam Bu Rani. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat nih Bu Rani. Ya, alhamdulillah. Akhirnya kita bisa bertemu kembali ya Bu ya. Jadi kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya Bu ya. Jadi pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana sih pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas gitu. Nah, jadi untuk pertanyaan saya yang pertama Bu, bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan berjalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Sebenarnya Bu karena belum terbiasa ya, mungkin saat itu saya merasa gugup, tapi alhamdulillah selama pembelajaran bisa berjalan dengan baik Bu. Oke, baik Bu. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan dan langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan di dalam kelas? Nah, tentu langkah pertama itu saya menyiapkan perangkat pembelajaran ya Bu, LKPD yang akan dibagikan kepada anak-anak. Terus kalau untuk area pengembangan, saya itu kan menggunakan seperti yang saya bilang waktu praobservasi, saya menggunakan aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan itu saya memberikan tes formatif kepada anak-anak, apakah anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran yang saat itu saya ajarkan. Kalau yang keterampilan itu saya melihat dari bagaimana mereka berdiskusi, bagaimana mereka berpresentasi. Baik, jadi area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat baik ya Bu ya. Jadi menurut Ibu dari area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas itu menurut Ibu sudah dikatakan berhasil atau belum? Alhamdulillah nih ya Bu ya. Area pengembangan menurut saya area pengembangan yang saya gunakan itu sudah berjalan dengan baik. Tapi tentu ada kendala ya Bu dari prosesnya. Ya,
Jadi menurut Ibu kekurangan apa serta kendala apa saja yang Ibu rasakan selama proses observasi itu, Bu? Karena Bu, kalau dia berdiskusi ini kita bisa terlihat ada kendalanya itu ada beberapa siswa yang memang kurang aktif, dia selalu mengandalkan temennya untuk mencari jawaban gitu. Iya, jadi masih ada peserta didik yang kurang aktif, kemudian masih bergantung dan mengandalkan temannya ya Bu ya. Betul, Jadi Bu. kira-kira kenapa sih itu bisa terjadi gitu Bu? Nah, mungkin dalam kelompok tersebut ada ketidakcocokan Bu, atau mungkin temannya kurang bisa menjelaskan ke teman yang lain. Itu sih mungkin Bu. Oke, baik. Jadi rencana ke depan Ibu kira-kira jika hal ini terjadi apa yang akan Ibu lakukan Bu? Ini mungkin PR juga ya buat saya Bu. Kayaknya nih saya akan mencoba ini membagi kelompok itu berdasarkan gaya belajarnya. Yang visual saya kelompokkan pada visual, terus menanyakan nih kepada peserta didik yang kurang aktif ini, apa sih kendalanya, mengapa sih mereka tidak termotivasi untuk belajar atau berdiskusi dengan temannya, menanyakan secara pribadi tersebut. Oke, baik Bu. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan bisa nanti ke depannya terrealisasikan dengan baik. Saya tunggu ya Bu ya cerita-cerita menarik Ibu nanti selama di kelas seperti apa. Jadi kapan-kapan nanti kita berbincang lagi ya Bu ya. Baik Bu. Iya Bu, jadi tadi setelah kita berbincang-bincang, kapan nih kira-kira perubahan yang akan Ibu lakukan di kelas nanti begitu? Kalau ini semester ini kita udah mau ujian ya Bu ya. Tentu nanti kemungkinan saya akan mencoba nih di semester depan pengembangan atau hambatan ini, atau saya jadikan motivasi lah untuk saya agar anak-anak ini bisa aktif kembali. Oke, baik Ibu. Terima kasih Bu Femi Sama-sama, atas Bu Rani. jawaban-jawabannya. Jadi mungkin beberapa kendala-kendala sudah kita temukan, solusinya juga sudah kita dapatkan. Semoga nanti membuahkan hasil ke depannya menjadi pendidik yang jauh lebih baik lagi untuk peserta didik ya. Oke, Terima Bu. kasih atas waktunya Bu. Semoga sukses selalu untuk Ibu, lancar segala sesuatunya. Amin. Ya, terima kasih Bu Femi. Ya, Assalamualaikum. sama-sama Bu Rani. Waalaikumsalam.